Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam dirimu? Seperti kamu punya potensi besar, tapi seolah ada pintu yang tidak bisa kamu buka? Kamu bekerja keras, kamu ikut pelatihan, kamu bahkan sudah mencoba motivasi setiap hari. Tapi tetap, hidupmu tidak bergerak seperti yang kamu harapkan. Mungkin bukan karena kamu malas, mungkin bukan karena kamu tidak berbakat, tapi karena ada satu kekuatan dalam dirimu yang selama ini tersembunyi, dan tidak ada yang pernah mengajarkanmu cara mengaktifkannya. Coba ingat kembali, berapa banyak waktu yang kamu habiskan hanya untuk bertanya, "Kenapa aku belum berhasil?" Tapi, pernahkah kamu bertanya, "Apa sebenarnya yang mengendalikan pikiranku setiap hari?" Diam sejenak dan renungkan kalimat ini. Pikiranmu adalah pusat dari seluruh takdir hidupmu. Jika kamu tidak menguasai pikiranmu, kamu tidak akan pernah menguasai hidupmu. Dan inilah yang tidak pernah diajarkan di sekolah, di rumah, bahkan oleh orang-orang terdekatmu. Banyak orang bangun setiap pagi dengan tubuh yang bergerak, tapi pikiran yang tidur. Mereka hidup dalam program yang sama, hari demi hari. Seperti robot, mereka pikir mereka memilih, padahal yang bekerja adalah pola bawah sadar yang terbentuk dari trauma, ketakutan, dan kegagalan masa lalu. Inilah jebakan terbesar. Kamu pikir kamu hidup, padahal kamu hanya mengulang. Kekuatan pikiran bukan sekadar berpikir positif. Itu adalah kemampuan untuk mengarahkan energi hidupmu dengan sengaja. Tapi, selama kamu tidak sadar bahwa kamu punya kendali, kamu akan terus hidup dalam kendali orang lain, sistem, dan lingkungan. Sekarang, bayangkan kalau kamu bisa memprogram ulang pikiranmu. Bayangkan jika setiap keyakinan lama yang menahanmu bisa kamu lepas, dan kamu menggantinya dengan keyakinan yang membebaskan. Apa yang akan berubah dalam hidupmu? Kekuatan ini bukan mimpi, ini nyata. Tapi hanya bisa diaktifkan ketika kamu punya satu hal, kesadaran penuh. Kesadaran bahwa kamu adalah arsitek hidupmu sendiri. Bahwa setiap keputusan kecil hari ini sedang membangun versi dirimu besok. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosugesti, kemampuan untuk mengirimkan pesan berulang ke dalam pikiran bawah sadarmu hingga ia mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Pikirkan ini, berapa kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri hal-hal seperti, "Aku tidak cukup pintar. Aku bukan orang yang sukses. Aku tidak pantas kaya." Dan kamu mengira itu hanya pikiran iseng. Padahal setiap kali kamu mengulanginya, kamu sedang memberi perintah. Dan pikiran bawah sadarmu tidak pernah membantah, ia menerima, ia percaya, dan ia menjadikannya kenyataan. Sekarang, ubah kalimat itu. Katakan dalam hatimu, "Saya layak, saya mampu, saya akan berhasil." Ucapkan dengan perasaan, dengan keyakinan. Lakukan setiap pagi sebelum kamu menyentuh ponselmu, dan lihat bagaimana arah hidupmu mulai bergeser sedikit demi sedikit. Kekuatan ini tidak butuh gelar, tidak butuh warisan, hanya butuh kamu yang mau percaya pada potensi dirimu sendiri. Tapi ingat, ini baik-baik. Kekuatan pikiran tidak bisa bekerja di ruang yang penuh dengan keraguan, ketakutan, dan keributan. Kamu perlu menciptakan ruang tenang, diam, renung, dengarkan dirimu sendiri. Karena suara hatimu, itulah kunci menuju arah hidupmu yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa video ini sedang berbicara langsung ke jiwamu, itu bukan kebetulan. Tuliskan di komentar, "Aku siap mengaktifkan kekuatan pikiranku." Itu adalah langkah pertamamu untuk memprogram ulang hidupmu. Dan kalau kamu ingin lebih banyak video yang menggali rahasia pikiran dan kekuatan spiritual seperti ini, tekan tombol "Suka" sekarang. Itu cara paling sederhana untuk memberitahu algoritma bahwa kamu butuh lebih dari ini. Ingat satu hal, hidupmu tidak akan berubah.
sampai kamu mengubah cara berpikirmu. Dan perubahan itu dimulai detik ini juga. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan aliran udara masuk ke dalam tubuhmu. Itu bukan hanya oksigen. Itu adalah energi kehidupan. Dan energi itu sepenuhnya bisa diarahkan oleh pikiranmu. Napoleon Hill berkata, setiap pencapaian besar dimulai dari satu hal, imajinasi yang dikendalikan oleh keyakinan. Artinya, jika kamu bisa melihatnya dalam pikiranmu, kamu bisa menciptakannya dalam realitasmu. Tapi, ada satu musuh besar yang diam-diam menyabotase kekuatan ini, keraguan. Keraguan adalah racun halus yang merusak fondasi impianmu dari dalam. Ia muncul dalam bentuk suara lembut. Apa bisa? Jangan terlalu berharap. Kalau gagal gimana? Dan karena suara itu terdengar seperti dirimu sendiri, kamu percaya. Tapi dengar ini, itu bukan kamu. Itu adalah cerminan dari ketakutan lama yang belum kamu sembuhkan. Jadi, apa solusinya? Kamu harus melatih otot keyakinanmu. Seperti otot tubuh, ia tumbuh melalui repetisi. Ulang, ulang, ulang. Sampai keyakinan itu menjadi identitasmu. Bangun pagi, dan sebelum kamu menyentuh apapun, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal besar yang ingin aku ciptakan hari ini? Bukan sekadar pekerjaan, tapi sesuatu yang membuat hatimu bergetar. Karena saat kamu hidup dengan tujuan, semesta akan bergerak mendekat. Itulah yang disebut dengan definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas dan tak tergoyahkan. Tanpa itu, kamu hanya berjalan tanpa arah. Tapi dengan itu, kamu mulai menarik kejadian, orang, dan peluang yang selaras dengan impianmu. Bayangkan seperti ini, pikiranmu adalah magnet. Ia menarik apa yang sesuai dengan getarannya. Kalau kamu hidup dalam ketakutan, kamu menarik lebih banyak alasan untuk takut. Tapi kalau kamu hidup dalam keberanian, kamu mulai menarik keajaiban. Tanyakan pada dirimu sendiri sekarang, apa getaran dominan dalam hidupku hari ini? Tenang atau cemas? Syukur atau kekurangan? Keyakinan atau penundaan? Diam sejenak dan jawab dengan jujur, karena di sanalah letak jawabannya. Kekuatan pikiran tidak bisa diaktifkan dalam keraguan. Ia hanya bisa hidup dalam keputusan, dan keputusan itu tidak perlu sempurna, hanya perlu nyata. Hari ini kamu bisa memutuskan untuk berpikir secara berbeda, untuk bertindak lebih berani, untuk berhenti menyabotase dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu gagal atau jatuh, jangan tanya, "Mengapa aku?" Tapi tanyakan, apa pelajaran yang sedang ditanamkan ke dalam pikiranku sekarang? Karena dalam setiap kesakitan, ada informasi yang membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Napoleon Hill juga mengajarkan tentang mastermind, kekuatan luar biasa ketika dua atau lebih pikiran bergabung dalam harmoni untuk satu tujuan yang sama. Itulah mengapa lingkunganmu penting. Siapa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu? Siapa yang kamu dengarkan setiap hari? Apakah mereka membuatmu lebih kuat atau lebih takut? Kalau kamu ingin mengaktifkan kekuatan pikiranmu, kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Kamu butuh komunitas. Kamu butuh getaran yang mendukung. Dan disinilah peranmu menjadi lebih besar. Kalau kamu sedang merasakan perubahan di dalam hatimu saat menonton ini, kalau kamu merasa ada kunci yang terbuka, maka ini saatnya kamu menjadi saluran perubahan bagi orang lain juga. Jika kamu sedang belajar sesuatu yang berharga dari video ini, jika kamu mulai menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa dalam dirimu yang selama ini tertidur, maka jangan simpan ini sendiri. Undang 10 orang, sahabatmu, keluargamu, siapapun yang kamu sayangi, untuk menonton dan berlangganan channel ini. Karena mungkin ini adalah pesan yang selama ini mereka tunggu. Dan kamu adalah jembatan yang mempertemukan mereka dengan kesadaran baru.
tindakan kecilmu hari ini bisa mengubah kehidupan seseorang untuk selamanya. Jadi sekarang, tekan tombol bagikan. Kirim ke orang-orang terdekatmu. Dan tekan tombol subscribe. Karena kita akan terus belajar, tumbuh, dan berevolusi bersama. Karena satu hal pasti, kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu cara kamu berpikir hari ini. Dan itu dimulai dari keputusan kecilmu sekarang.